Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Tentunya selalu sehat dan masih semangat. Rekan-rekan, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai seorang pekerja maupun sebagai seorang pemimpin perusahaan, tentunya menjadi salah satu kebanggaan manakala transformasi teknologi komunikasi khususnya itu dapat akurat dan dapat lebih cepat untuk kita akses. Perusahaan-perusahaan yang besar terdiri dari beberapa departemen yang masing-masing departemen berkaitan antara satu departemen dengan departemen yang lain. Salah satu sistem yang memungkinkan untuk menjembatani bagaimana komunikasi antar departemen tersebut adalah sistem ERP, Enterprise Resources Planning. Bagaimana sebuah kinerja sistem tersebut? Sistem tersebut dapat memberikan informasi karena akan mengaitkan antara satu informasi di departemen dengan informasi di departemen yang lain. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum memungkinkan untuk membuat sebuah sistem yang besar, tentunya ERP tidak harus secara global, tetapi dapat dimulai dari departemen-departemen yang memang memungkinkan untuk penggunaan sistem tersebut, dan selanjutnya akan ditambah dengan departemen-departemen yang lain sehingga kedepannya sebuah sistem ERP ini dapat global menjangkau untuk satu unit perusahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengenai sistem ERP dilihat dari sudut pandang sejarah ERP yang diawali dari MRP, kemudian berkaitan dengan manfaat-manfaat ERP. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat belajar. Enterprise Resources Planning atau ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. ERP terdiri dari bermacam-macam modul yang disediakan untuk berbagai kebutuhan dalam satu perusahaan, dari modul untuk keuangan sampai modul untuk proses distribusi. Penggunaan ERP menjadikan semua sistem di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan satu database, sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagi data dan lebih mudah pula dalam melakukan komunikasi. Sejarah perkembangan Enterprise Resources Planning atau ERP. Sejarah perkembangan ERP menurut Leon ada 4 tahapan. Yang pertama, Material Recruitment Planning atau MRP merupakan hasil pengolahan atau pemrosesan dari Bill of Material atau BOM yang dimulai pada tahun 1960-an dan mulai terkenal pada tahun 1970-an. Saat itu, orang bekerja pada manufaktur dan perencanaan produksi, sedang mencari metode yang lebih baik dan lebih efisien untuk memesan bahan baku dan menemukan MRP sebagai solusi sempurna untuk kebutuhan manufaktur dan perencanaan produksi karena mampu memecahkan masalah-masalah utama yang ada. Tahap yang kedua yaitu Closed Loop MRP. Sistem MRP berubah menjadi suatu sistem yang lebih baik dari hanya sekedar cara untuk memesan. Sistem MRP dapat mengelola tanggal jatuh tempo dari pemesanan dan dapat mendeteksi serta memberikan peringatan ketika suatu barang tidak diterima pada saat tanggal jatuh tempo. Terdapat beberapa tools yang dikembangkan untuk mendukung perencanaan penjualan dan produksi, pengembangan jadwal produksi, peramalan,
perencanaan kapasitas, dan pemrosesan pemesanan. Pengembangan tersebut menghasilkan closed loop MRP, di mana sistem tidak hanya sekedar untuk merencanakan kebutuhan material, tetapi juga dapat untuk mengotomatisasikan proses produksi. Tahap yang ketiga, Manufacturing Resources Planning 2 atau MRP 2. Tahap ketiga, perkembangan ini disebut dengan MRP 2 yang merupakan metode untuk perencanaan yang efektif dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. MRP 2 terbentuk dari kumpulan berbagai fungsi yang saling terhubung. Fungsi-fungsi tersebut adalah perencanaan bisnis, perencanaan operasional dan penjualan, perencanaan manajemen permintaan, perencanaan produksi, master scheduling, perencanaan kebutuhan material, perencanaan kebutuhan kapasitas, serta pelaksanaan sistem pendukung untuk kapasitas dan material. Hasil dari sistem tersebut akan terintegrasi dengan laporan keuangan, seperti perencanaan bisnis, laporan pembiayaan, biaya pengiriman, proyeksi, inventory, dan sebagainya. Tahap yang keempat, Enterprise Resources Planning atau ERP. ERP merupakan tahap terakhir dari pengembangan ERP, di mana konsep ERP sama dengan konsep MRP 2. Perusahaan software menciptakan ERP dengan sekumpulan proses bisnis yang luas dalam hal ruang lingkup dan memiliki kemampuan untuk menangani beberapa fungsi bisnis tambahan, serta integrasi yang baik dan kuat dengan fungsi finansial dan akuntansi. ERP juga mengintegrasikan tool lain seperti Customer Relationship Management, Supply Chain Management, dan sebagainya. Selain itu, ERP juga dapat mendukung proses bisnis yang melibatkan pihak luar perusahaan. Manfaat ERP. Sistem ERP memberikan nilai bisnis yang signifikan bagi perusahaan. Nilai bisnis tersebut antara lain yaitu yang pertama, kualitas dan efisiensi, di mana ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang memberikan peningkatan secara signifikan bagi perusahaan. Contohnya, dalam segi kualitas dan efisiensi dari pelayanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Yang kedua, ERP dapat memberikan manfaat mengurangi biaya. Banyak perusahaan yang melaporkan bahwa adanya penurunan yang signifikan dalam transaksi pengelolaan biaya, hardware, software, dan staf IT support. Tahap yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Sistem ERP dapat dengan cepat memberikan laporan atau informasi penting dalam kinerja bisnis kepada manajer, sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang baik dan tepat di dalam perusahaan. Manfaat yang terakhir yaitu di mana MRP memberikan fleksibilitas pada struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja, sehingga perusahaan dapat lebih mudah dalam memanfaatkan peluang bisnis yang baru. Demikian materi kita hari ini mengenai ERP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.